Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu, para orang tua, para hujjaj, para asatizah, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahumullah. Alhamdulillah pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, yang sejatinya memang bukan saya yang duduk di posisi ini, tapi qadarullah Ustadz yang sejatinya mengisi hari ini dalam keberangkatan umroh informasinya. Semua adalah qadarullah. Kita hadir di sini, kita duduk, dan kemudian kita berkumpul bukan hanya melaksanakan kewajiban dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat subuh, tetapi juga kita manfaatkan waktu yang sesaat ke depan untuk mengikuti kajian subuh pagi ini. Semoga berkah selalu menyelimuti hari-hari kita. Jemaah rahimakumullah, salah satu perkara yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang sangat krusial bagi kehidupan, bahwa kita hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Kita ada bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita, tidak mengada-ngada. Artinya apa? Allah menciptakan kita punya tujuan. Tidak ada sesuatu diciptakan oleh Allah di muka bumi ini kecuali semuanya pasti ada tujuannya. Dan salah satu tujuan kita beribadah pagi ini, kita melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah yang lain agar kita bisa selalu berada dalam keberkahan, agar kita selalu berada dalam kedekatan. Karena tugas kita sebagai manusia selain kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita juga harus menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mempertahankan nilai-nilai dan eksistensi kehidupan dengan muatan ibadah itu. Tentu kita sudah memahami hakikat ibadah secara umum, bahkan mungkin secara sempurna. Karena apa? Karena kita sudah mengikuti berbagai kajian ilmu. Bahkan perjalanan waktu yang telah kita lalui sudah cukup panjang. Kenapa saya tahu perjalanan kita cukup panjang? Karena yang hadir ini sudah tua semua. Jadi pasti panjang perjalanannya, ya. Tapi mudah-mudahan perjalanan yang panjang kita sempurnakan dengan ibadah yang panjang juga. Amin. Nabi suatu saat pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu?" Kata Nabi, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna
sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Seburuk-buruk manusia itu orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Jadi kita bersyukur, beruntung kalau pagi ini masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan kewajiban kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini yang disajikan adalah nataijul ibadah, buah dari ibadah. Kita beramal, kita beriman, kita berilmu. Orang yang menuntut ilmu itu pasti punya tujuan kenapa dia menuntut ilmu. Orang beramal itu pasti punya tujuan kenapa dia melaksanakan amalan. Dan semua hakikat ibadah dalam Islam itu akan kembali kepada pelaku orang yang melaksanakannya. Kita ibadah, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya sejatinya adalah selain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, karena memang merupakan bentuk kewajiban kita akan sesuatu yang menjadi perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian ibadah kita mengenal ada istilah fikih ibadah. Ya, fikih itu maknanya adalah al-ilmu atau al-fahmu, pemahaman terhadap sesuatu yang kuat di dalam diri kita tentang perkara-perkara kehidupan. Kalau kemudian disandingkan dengan fikih ibadah, biasanya orang selalu mengkaitkan dengan perkara-perkara keseharian yang dilakukan, seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Fikih itu memiliki pemahaman yang sangat umum dan sekarang sudah menjadi disiplin ilmu yang harus dipahami oleh kita. Karenanya ada tambahan-tambahan terkait dengan dimensinya, seperti ada fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, ada fikih siasah. Fikih muamalah itu terkait dengan interaksi kita dengan banyak orang. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berniaga, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Itu namanya fikih muamalah. Kemudian fikih siasah, nah itu masuk dalam kajian sakofah yang berbicara tentang persoalan politik. Jadi Islam itu bicara semua perkara kehidupan. Jangan dikira persoalan politik itu tidak dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi mempraktekkan langsung bagaimana politik Islam itu. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kemudian beliau merangkul banyak para sahabat untuk membangun kesepakatan, untuk membangun komitmen. Apa yang pertama kali dibangun ketika beliau datang ke Madinah? Masjid. Di dalam masjid beliau bukan hanya menyampaikan persoalan fikih ibadah terkait dengan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, juga bukan hanya menyampaikan contoh-contoh praktek kehidupan bermuamalah seperti bermasyarakat, bertetangga, berdagang dan lain sebagainya, tapi Rasulullah juga berbicara di dalam masjid itu bagaimana strategi dakwah untuk memenangkan dakwah Islam itu. Nah, kita tahu dalam perjalanan dakwah Nabi, tekanan-tekanan, intimidasi, bahkan kebencian orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan gerakannya itu begitu masif, sehingga di masjid juga dibicarakan tentang bagaimana strategi mempertahankan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai keislaman. Dan pada akhirnya Rasulullah kemudian membuat satu konsep negara Islam yang pertama kali di Madinah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau ada orang yang bicara bahwa tidak ada politik dalam Islam, Rasulullah membangun kekuatan politik, sebab kekuatan politik itu dapat menentukan kekuatan agama. Dan agama yang tidak didasari oleh nilai-nilai politik, maka dia cepat akan hancur. Dan itu juga masuk dalam dimensi ibadah. Tapi hari ini kita akan bicara bukan dalam ranah politik, ya, karena tidak ada kaitannya saya dengan
dengan politik. Kita bukan orang politik. Saya juga bukan orang politik. Nggak pernah masuk partai, nggak pernah nyoblos. Nggak pernah nyoblos, Pak. Ya. Saya sekali nyoblos diri saya. Tahun 2012 saya pernah diusung dan diminta oleh sebagian masyarakat Kota Bekasi menjadi calon wakil wali kota. Jadi ada jejak digitalnya kalau Bapak lihat di YouTube. Gini-gini juga mantan wakil wali kota nggak jadi. Ya. Tapi itu 12 tahun yang lalu ya. Sudah, karena waktu itu memang problemnya saya harus menerima realitas dan banyak fakta-fakta historis yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara ibadah secara bahasa itu ada 3 makna. Yang pertama adalah at-ta'ah. Ibadah itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang meniupkan ruh ke dalam jasad kita, yang memberikan hidayah kepada kita. Nah, sekarang kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah. Dan inilah nikmat hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang abai terhadap nikmat hidayah ini. Sementara banyak orang yang sangat amat ingin mendapatkan hidayah. Orang yang sudah dapat hidayah tidak mempertahankan hidayahnya. Ya, makanya kenapa untuk mempertahankan eksistensi hidayah, petunjuk di dalam diri kita, ada ungkapan yang setiap hari kita baca sebagai bentuk harap, bentuk doa kepada Allah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan itu sudah kita pahami, kita mengerti, kita hafal, tiap hari kita baca. Karena dia berada dalam rangkaian surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, apakah kita belum lurus? Ya, masing-masing dirilah kita membaca diri. Ya, kalau merasa sudah lurus, ya alhamdulillah. Ya, kalau merasa belum lurus, ya terus dicari. Karena hakikat hidayah itu sesungguhnya dicari, bukan dinanti. Ya, Pak ya. Hakikat hidayah itu dalam konteks hidayah al-irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan, itu harus dicari, bukan dinanti. Jadi ketika orang ditanya, kenapa kamu belum mendapatkan petunjuk? Saya lagi nungguin petunjuk. Ya. Petunjuk bukan ditungguin, dicari. Ya. Nah, ini salah satunya kita kumpul di sini sebetulnya bukan mencari petunjuk, tapi memperkuat hidayah itu. Pada pertemuan yang lalu, saya lupa kapan ya, saya bicara itu, hidayah. Jadi yang pertama, makna secara bahasa ibadah itu adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah al-khudu, ketundukan, tunduk. Ya. Dan itulah prinsip-prinsip dasar Islam itu di situ adanya. Kalau kita ingin memahami ibadah dalam konsep Islam, maka kita juga harus memahami Islam sebagai konsep kehidupan. Tidak bisa kita beribadah tanpa memahami Islam. Tidak bisa kita beribadah tanpa memahami ilmu. Dan tidak bisa juga kita berislam kecuali kita harus beriman dulu. Ya, makanya proses pembelajaran yang dicontohkan Nabi, yang pertama iman, yang kedua adab, yang ketiga ilmu, yang keempat baru amal. Jadi amal itu buah ilmu, ilmu itu buah adab, adab itu buah iman. Makanya menarik ketika banyak orang yang merasa dirinya beriman, bahkan dia merasa dirinya berilmu, tapi dia tidak beradab. Orang yang beriman, ya, orang yang berilmu atau orang yang beradab itu sudah pasti orang berilmu. Tapi orang yang berilmu itu belum tentu beradab. Karena praktek dan realitas yang kita temukan di masyarakat, orang banyak punya kemampuan ilmunya, ya, hafal Quran
habis banyak, tapi kadang nggak nanya sama temennya. Jadi aneh. Bahkan selalu cenderung merasa bahwa dia punya ilmu, merendahkan orang yang tidak punya ilmu. Jadi ini adab, Pak. Ya. Berilmu, beriman, nah itu penting. Nah, ibadah juga landasannya itu. Maka prinsip Islam yang harus kita pahami itu ada 3. Al-Islam, al-istislamu lillahi bin tauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan selalu mentauhidkannya. Jadi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kalau kita berserah, kita tunduk, khudu, tapi kita tidak mentauhidkan Allah, di hati kita ada Tuhan selain Allah, maka itu tidak masuk dalam ranah ibadah. Bahkan itu adalah salah satu penghalang ibadah. Ya, penghalang ibadah salah satunya adalah kita mencintai sesuatu melebihi kita mencintai Allah. Kalau kita bicara cinta, ada 3 bentuk mahabbah itu. Mahabbah tabi'iyah, ya, ada mahabbah wajibah, ada mahabbah syirkiyah. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu cinta, dan cinta itu adalah karakter dari ibadah. Sebab tidak mungkin orang beribadah kecuali dia mencintainya. Ya Pak ya, kita mengikuti orang, mengikuti pemimpin, kita senang sama istri, anak, itu karena kita cinta. Jadi kalau sudah bicara cinta, maka pengorbanan itu tidak ada ukurannya. Begitu juga kita beribadah kepada Allah, tidak perlu diukur, nggak perlu dihitung. Kemarin saya sudah zikir 150, ya, dicatat sama dia. Kemudian sekarang sudah berarti sebulan saya nggak zikir-zikir, karena kemarin udah banyak zikirnya, ya kan? Termasuk sedekah juga nggak perlu kita hitung. Ada orang datang ke rumah kita minta sedekah, terus kita bilang maaf ya kemarin saya sudah sedekah. Ada kita berikan, tidak ada ya sudah kita sapa dengan kebaikan. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak perlu kita hitung-hitung berapa banyak jumlahnya. Sebagaimana Allah juga tidak pernah memperhitungkan kebaikannya kepada kita. Ya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah itu, kita nggak bakalan bisa menghitungnya. Cerdas apapun orang nggak bakalan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Dan kita beruntung nggak disuruh bayar ruh yang masuk ke dalam jasad kita, nyawa yang ada di dalam diri kita, nafas. Bayangkan kalau kita harus membayar nafas, terus kemudian di situ seperti apa tuh listrik tiap bulan bayar, berat sekali ya. Kita nggak disuruh bayar nafas, kita nggak disuruh bayar kemampuan memandang, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan bicara, kemampuan berjalan. Dan itu mahal sekali harganya. Berapa banyak orang harus mengeluarkan uang hanya untuk ingin sehat. Ketika mata kita rusak, katarak, mahal sekali sehat itu. Ketika mulut kita sakit, mahal sekali mulut itu. Ya. Tapi ketika kita sehat, kita lupa lagi kepada sang pemberi sehat. Maka disinilah seseorang itu harus memahami konsep Islam. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan selalu mentauhidkannya. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu adalah tunduk kepada Allah dengan selalu mentaati perintahnya. Dan yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan orang-orang yang menjadi pelaku kesyirikan itu, berlepas diri. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, mengakui dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berjanji di situ, komitmen diri kita bahwa sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Tapi
kemudian kita percaya kepada selainnya di hati kita dalam ibadah kepadanya, maka sesungguhnya kita telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam akidahnya, dalam tauhidnya. Nah, kalau sudah konsep kesadaran tauhid itu menyatu sempurna dalam diri kita, maka perangkat kesadaran ibadah itu secara include sudah kita lakukan tanpa adanya dorongan dan paksaan. Ya, nggak ada paksaan lagi. Makanya dalam beberapa istilah-istilah yang disampaikan oleh para ulama, ya, ada yang mengartikan dalam istilah ibadah itu, seorang ulama mengatakan kullu ma amira bihi min ghairi iqtidai aqliyin wala ittaradin urfiyyin. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang diperintahkan tanpa mesti memandang akal dan bukan lantaran mengikuti uruf. Uruf itu adalah kebiasaan. Uruf itu adalah adat istiadat. Kita ibadah tidak mengikuti adat istiadat. Dan ibadah itu bukan terkait dengan bagaimana kita memandang akal, tapi ibadah itu adalah perintah tanpa mesti memandang itu. Sami'na wa ata'na. Bukan kebiasaan ibadah itu, tapi perintah. Ya, kalau ibadah, kalau kebiasaan namanya adat. Dan adat ini juga kalau bagus itu jadi nilai. Makanya banyak adat kebiasaan masyarakat yang tetap dipertahankan karena dia memiliki kebaikan. Seperti adat gotong royong dulu di zaman kita kecil, itu bagus karena ada nilai-nilai Islam di situ, silaturahim. Tapi hari ini sifat gotong royong sudah tidak ada. Ya, dulu kita bangun rumah, Pak, itu tetangga-tetangga nggak perlu disuruh, betul ya? Ya, ada yang bawa ini bantu ini, subhanallah. Udah selesai makan kelar. Nah, sekarang kita mau bangun rumah, ya, sebelah rumah kita orang, ya, cuek-cuek aja. Karena kenapa? Karena sudah ada tukang. Nilai-nilai silaturahim sudah mulai rapuh. Nilai-nilai gotong royong sudah mulai tertinggal. Mungkin sudah berbeda zamannya. Kemudian ada istilah-istilah lain makna ibadah, ya. Al-ibadatu huwa fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman lirabbi. Ibadah itu huwa fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah terbebani syariat. Bagaimana kita mengetahui kapan orang sudah mulai terbebani syariat? Padahal pada saat dia sudah memiliki dua syarat. Yang pertama akil, yang kedua baligh. Nah, ya, ini orang mukallaf nih, orang yang sudah terbebani syariat itu. Orang yang sudah akil baligh, akil itu sudah akalnya sudah jalan. Ya, akalnya sudah jalan. Kemudian baligh itu secara biologi seseorang yang sudah terindikasi menjadi orang-orang yang terbebani. Kalau laki-laki dia sudah akil baligh, disebut baligh itu kalau dia sudah apa, Pak? Laki-laki. Mimpi basah. Kalau perempuan datang bulan. Nggak tahu kenapa wahid disebut datang bulan, ya. Itu indikator orang yang sudah terbebani. Ketika dia sudah akil baligh, maka dia sudah terkena syariat melaksanakan kewajiban ibadah. Anak kecil itu belum, ya, sampai dia akil. Nah, kapan batasan akil baligh itu? Kalau saya baca di beberapa buku literatur tentang kedewasaan, ternyata memang berbeda-beda. Bahkan setiap zaman itu beda-beda akil baligh itu. Ada orang yang sudah 10 tahun udah kenal cinta. Ya, ada juga orang yang sudah 20 tahun belum balik. Karena apa? Karena pikirannya nggak jalan. Yang paling sempurna definisi ibadah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mal al-batinah waz zahirah. Ya, di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah itu adalah istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ibadah itu adalah segala perkara yang mencakup segala apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya. Minal aqwal wal a'mal al batinah waz zahirah, berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun yang lahir. Jadi ini lebih spesifik lagi, Pak. Kalau sesuatu yang tidak dicintai kita kerjakan, itu tidak nilai ibadah. Kalau sesuatu yang kita cintai tapi tidak mendapat ridha Allah, itu tidak ada nilai ibadah. Hatta itu kebaikan. Kalau niatnya bukan ibadah, ibadah itu tergantung niatnya juga. Makanya fungsi niat ini penting dalam ibadah, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, untuk mempertegas bahwa kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Fungsi niat itu penting. Sampai Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, segala amal perbuatan itu harus didasari dengan niat. Makanya niat dalam ibadah beda-beda sesuai dengan tujuan kita melaksanakannya. Contoh kecil misalnya sholat. Dalam hati kita kan sudah meniatkan sholat subuh. Enggak mungkin kita menyampaikan nawaitu sholli fardhu juhri tapi kita sholatnya sholat subuh, ya kan? Membedakan bentuk-bentuk ibadah. Ya, begitu juga bayar zakat, bersedekah dan lain sebagainya. Niat ini penting. Makanya niat ini menentukan kualitas amal. Jadi kalau Bapak niat datang kemari semata-mata ibadah kepada Allah, maka insya Allah langkah kaki Bapak dicatat sebagai ibadah sampai kita pulang ke rumah. Amin. Ya, aminkan aja dulu. Ini lagi viral tuh kalimat itu. Nah kemudian dilihat dari segi jenisnya, ibadah itu terbagi dua. Yang pertama dikenal dengan istilah ta'abbudi, yang kedua dikenal dengan istilah ta'akkuli. Ya. Apa itu ta'abbudi? Ta'abbudi itu adalah ibadah yang tidak ada alasannya kenapa dilakukan, semata-mata karena memang dorongan kewajiban. Ya, tidak ada alasan, pokoknya ibadah saja. Kenapa? Kewajiban. Ya. Ketika kita melaksanakan sholat maghrib, kita kerjakan 3 rakaat. Enggak, jangan tanya kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa isya 4 rakaat, kenapa puasa Ramadan di bulan Ramadan, kenapa haji harus di Baitullah bukan di apa ini namanya daerah. Ya. Jadi itu ta'abbudi, bentuk ibadah yang tanpa alasan karena memang sudah meyakini sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan. Jadi jangan banyak tanya. Ya, sami'na wa ata'na. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat kok kayaknya sedikit pahalanya ya, kita tambah jadi 3. Ya kan? Ada orang yang begitu, Pak. Ya, tidak bisa kita kurangi, tidak bisa kita tambahi. Dalam konteks yang lebih umum, sifat ta'abbudi ini adalah ibadah yang dikenal dengan istilah ibadah mahdhah. Ketetapannya, caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya itu sudah ditentukan oleh Allah dan tidak membutuhkan pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya ikutin, laksanakan. Ya, apa yang diperintahkan Allah kepada. Kemudian yang kedua dengan istilah ta'akkuli. Nah, ini beda lagi. Yaitu ibadah yang ada sebab dan alasan. Apa contohnya? Wudu dalam sholat. Kenapa kita harus berwudu? Alasannya karena kita mau sholat. Sebab sholat itu harus didahului dengan wudu. Ya, jadi ada alasannya kenapa kita membersihkan diri kita. Ada alasannya kenapa kita harus makan. Ada alasannya kenapa kita harus menuntut ilmu. Ada alasannya kenapa kita harus berikhtiar.
Itu ta'akkuli, Pak. Tapi koridornya tetap harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudu tidak hanya membasuh, tetapi juga ada rukun-rukun wudunya, ya kan? Sholat tidak hanya sholat, tetapi ada rukun-rukunnya. Jadi itu adalah ta'akkuli, ibadah yang ada sebab dan alasannya, ya. Nah, itu dikenal juga dengan ibadah ghair mahdhuf. Bermuamalah, Pak, salah satunya itu masuk dalam kategori itu, ya, ghair mahdhuf. Dan ini ibadah yang menyangkut urusan selain Allah, seperti kita bekerja, kita belajar, kita berdagang, kita bertetangga, itu ghair mahdhuf. Masuk dalam ranah ibadah kalau cara kita bertetangganya baik tanpa menyakiti. Masuk dalam kategori ibadah kita berjualan kalau caranya kita baik tanpa kita membohongi. Masuk dalam ranah ibadah kita melaksanakan berbagai aktivitas belajar kalau tujuannya itu semata-mata menuntut ilmu Allah, bukan untuk dunia. Ada pekerjaan amal atau amal soleh yang kelihatannya untuk akhirat, tapi ternyata dia tujuannya dunia, kayak menuntut ilmu. Secara nilai menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan dia menjadi nilai ibadah ketika dilaksanakan, tapi dia tidak menjadi bernilai ketika niatnya bukan karena Allah. Wah, saya mau belajar ceramah nih supaya saya bisa ngalahin para dai-dai di daerah sini, ya kan? Wah, saya mau belajar ekonomi ini supaya saya jadi kaya. Kalau kaya saya bisa melakukan apa saja. Jadi orientasinya bukan ibadah kepada Allah. Semua fakta kehidupan harus didasari dengan nilai-nilai itu, Pak. Sehingga kita berpahala setiap hari. Bapak makan ibadah, minum ibadah, bekerja ibadah, sholat ibadah, berkeluarga ibadah, memberikan nafkah ibadah, menyayangi anak ibadah, menyayangi istri ibadah, bertemu dengan sahabat mengucapkan salam, itu nilainya ibadah. Memaafkan kesalahan orang lain itu bernilai ibadah. Setiap perkara yang kita lakukan karena berdasarkan ibadah semata-mata karena ingin mencari ridho Allah, maka setiap detik menit mengalir pahala kebaikan dalam kehidupan kita. Dan memang ibadah itu perkara yang kadang menyelisih hawa nafsu kita. Sholat itu kan, Pak, kalau kita tidak tekan, kita tidak paksakan, nafsu kita ingin selalu tidur. Apalagi kalau udah hujan subuh, ya kan? Tapi subhanallah, ini jamaah geribis-geribis tetap datang karena memang sudah menjadi bagian dari kewajiban, gitu ya. Nah, dalam prakteknya kalau kita melihat konsep ibadah itu dikategorikan menjadi beberapa perkara. Ada ibadah fardu, wajib hukumnya, ya. Ada ibadah sunnah, ada ibadah yang mendekati makruh, bahkan haram hukumnya dikerjakan. Batasan-batasan ada halal, ada makruh, ada wajib, ada sunnah. Ini memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan ternyata ini penting, Pak. Sebab kalau tidak ada konsep halal haram, manusia itu nggak ada yang memberikan benteng kebaikan buat dirinya. Maka Islam sudah menetapkan kehalalan sesuatu, keharaman sesuatu. Ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh, ini boleh. Kalau semua manusia mengatakan boleh semua, nah ini repot. Nah, sekarang ini kita sudah dicengkeram oleh sifat materialistik. Jadi orang mengatakan yang penting pokoknya kita tidak merugikan orang lain. Padahal itu sesuatu yang tidak boleh. Ketika orang diperintah, dinasehati jangan minum khamr, dia bilang, ya emang saya merugiin ente saya minum khamr? Emang saya ngerugiin ente saya nggak sholat, ya kan? Urusan ente. Padahal kerugian besar bagi orang yang tidak beribadah itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya. Bahkan penyebab datangnya azab Allah kepada manusia itu karena meninggalkan konsep ibadah dalam kehidupan. Coba kita lihat peringatan-peringatan Allah kepada umat-umat terdahulu. Mereka meninggalkan konsep ibadah.
Nah, kalau kita meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, ya tinggal tunggu datang kehancurannya saja. Ya, maka ini kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sengaja saya ingin memahami konsep ini secara utuh walaupun sederhana. Nanti kita akan bicara tentang nataijul ibadah. Apa itu buah dari ibadah? Tapi sebelum kita memahami itu, kita ingin membahas tentang apa tujuan ibadah itu. Ya, tadi secara istilahi sudah kita pahami, sudah kita sampaikan. Sekarang maqasid ibadah, tujuannya itu apa? Ya, kalau tujuan Allah mendatangkan syariat itu kan jelas. Maqasid syariah dalam istilah usul fikih itu ada kaidah maqasid syariah. Tujuan Allah menetapkan syariat. Yang pertama apa? Hifzuddin, menjaga agama. Jadi syariat sholat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya itu sebetulnya tujuannya apa? Hifzuddin, menjaga agama. Dan kita harus menjaga agama. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Tentu maknanya bukan kita jaga Allah, nggak perlu Allah kita jaga dengan seperti halnya kita menjaga seseorang tidak boleh lewat. Tapi menjaga Allah adalah mempertahankan eksistensi ibadah dan keyakinan tauhid di dalam diri kita dengan melaksanakan perintah. Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan tilawah, dengan haji, dengan berbagai macam unsur ibadah, hakikatnya kita menjaga Allah di hati kita. Jagalah Allah maka Allah menjaga. Artinya ketika kita beribadah, Allah akan menjaga kita. Dan penjagaan Allah ini diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk kemudahan rezeki, dalam bentuk kebaikan rumah tangga, dalam bentuk ketenangan hati, kan gitu ya. Kalau kita menjaga zikir, zikir itu kan menenteramkan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Jadi itu cara penjagaan Allah. Maka konsep syariat ditetapkan itu untuk menjaga agama. Semua ibadah itu tujuannya menjaga agama. Yang kedua apa? Maqasid syariah, tujuan Allah menetapkan syariat. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Adanya hukum pernikahan, adanya hukum halal haram, ini menjaga konsep dan keutuhan rumah tangga kita. Sehingga syariat menetapkan tidak boleh berzina, tidak boleh berselingkuh, tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu tujuannya untuk menjaga. Pernikahan itu salah satu menjaga eksistensi nilai-nilai kemanusiaan supaya dia mendapatkan kebaikan. Sebab dengan menikah sesuai dengan kaidah sunnah, dia akan mendapatkan berkah. Tapi kalau dia hidup tanpa pernikahan, maka sesungguhnya itu telah mengebiri konsep-konsep kebaikan. Kita bayangkan kalau orang tidak menikah, hidupnya punya anak, terus keturunannya bagaimana, nanti bagaimana konsep harta warisannya dan lain sebagainya, ya kan? Maka Islam memberikan anjuran untuk menikah itu untuk menjaga keturunan, ya, menjaga hifzul mal, menjaga harta, zakat itu salah satu prinsip bagaimana menjaga harta kita agar bernilai. Jadi banyak konsep-konsep tentang maqasid syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan berkaitan dengan nilai-nilai ibadah itu sangat amat banyak. Ya, salah satunya adalah taqarrub ilallah. Tetapi kita juga memahami, apalagi saat ini ketika kita hidup begitu banyak tantangan, penghalang-penghalang ibadah itu juga enggak sedikit. Ya, yang paling mendasar penghalang ibadah itu apa? Hubbud dunia, kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati. Sehingga dengan dunia orang seakan-akan hidup selamanya, memanfaatkan momentum selama di dunia, udah kita manfaatin aja apa yang kita mau, sehingga nilai-nilai ibadah menjadi terdistorsi. Itu prioritas dunia ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya ibadah itu terhalang karena kecintaan kita kepada manusia, cinta kepada istri, kepada anak,
istri kita kepada suami, atau kita cinta antar sesama manusia. Ini urusan sama manusia ini memang repot, Pak. Ya kan? Repot. Apalagi kalau urusan perasaan, udah repot aja, ya. Dan biasanya orang kadang menghalalkan segala cara untuk mencukupi kebutuhan keluarga, istri dan anaknya, bahkan rela meninggalkan urusan ibadah untuk mengejar keinginan-keinginan mereka. Jadi itulah yang kemudian kata Nabi, keluarga, istri, anak itu jadi fitnah dunia kita. Ya. Nah kemudian yang menjadi penghalang yang paling masif itu siapa? Syaitan. Syaitan, Pak. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang paling nyata. Dia tidak terlihat, tapi Allah menegaskan bahwa syaitan itu diciptakan, dia ada. Dan dulu pada awalnya ketika Allah belum menciptakan manusia sebagai khalifah, syaitan dengan kelompoknya, iblis, jin, iblis macam-macam itu, dulu itu ibadah kepada Allah. Ratusan tahun mereka beribadah kepada Allah. Tapi sifat ujub kemudian timbul, sombong kemudian datang. Ya ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardi, maka setan kemudian demo, ya Allah, kenapa Engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah? Bukankah aku lebih dahulu Engkau ciptakan? Bukankah aku dahulu beribadah kepadamu? Bukan aku lebih senior dari manusia? Jadi merasa senioritas, akhirnya setan membangkang perintah Allah untuk taat, ya, kepada Adam. Iblis tidak mau. Akhirnya di situ berjanji menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Jadi setan adalah makhluk yang betul-betul masih mengajak, membisikkan kita untuk menuju kepada kesesatan. Kemudian yang keempat adalah nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu adalah sesuatu yang mengajak kita kepada kejahatan. Maka nilai positif dari ibadah yang kita lakukan itu adalah, ya, buahnya apa? Buahnya adalah tazkiyatun nafs, kebersihan hati. Dan konsep tazkiyatun nafs dalam Islam itu penting. Tadi Imam membaca surah As-Sams, ada kalimat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan rugi orang yang mengotorinya. Ayat 9 dan 10 surah As-Sams. Nah, dari sini kita akan membahas tentang konsep natijah ibadah, yaitu buahnya adalah tazkiyatun nafs. Nah, kita sambil diskusikan nanti ke depan materi-materi ini. Ya. Karena kita sampai jam 6 suruh, sekarang masih lama waktunya. Kita diskusi saja berkaitan dengan konsep-konsep ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Pesannya begitu, ya. Monggo. Ini kayaknya ngantuk apa serius nih? Apa kedinginan? Masya Allah, ya. Gimana gak enak ini kita ibadah. Pengurus sudah ngasih AC, banyak betul AC-nya. Kayaknya listriknya lumayan juga bayarnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya kalau ada yang kurang berkenan. Ada beberapa kalimat yang mungkin perlu ditidur kembali. Misalnya ada ibadah haram. Ya, ada ibadah yang sunnah, berwajib. Mungkin kalimatnya bukan ibadah haram, Ya. mungkin ada aktivitas atau kegiatan. Ya. Kalau ibadah kan pasti ya bagus ya, kurang ya. Betul. Ibadah itu kan pasti bernilai positif, Pak. Siap. Jadi kalau ada kalimat ibadah haram itu kayaknya kok tidak pas. Mungkin Ya. kegiatan yang nanti bisa bernilai ibadah. Ada juga kegiatan yang tidak bernilai ibadah. Saya khawatir nanti salah positif. Itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ya, mungkin tadi persepsinya saja, ya.
persepsinya saja. Jadi ibadah itu kan dikategorikan tadi dalam beberapa bentuk. Ada ibadah fardu, artinya yang wajib dikerjakan, ya kan? Ada yang sifatnya itu makruh, ya kan? Ini adalah perkara yang terkait dengan pelaksanaan. Jadi bukan ada ibadah haram. Apa ibadah haram? Tidak ada ibadah yang haram, ya kan? Tapi ibadah bentuknya bisa menjadi haram. Ibadah bentuknya bisa menjadi haram, ya. Contohnya apa? Ketika kita berdoa dan doa kita ditujukan bukan untuk Allah tapi kepada sebuah benda, kita mengharapkan keberkahan dari benda itu. Berdoa itu adalah ibadah, doa dukhul ibadah. Tapi ketika konsep ibadahnya, doanya itu salah kita sampaikan, salah kita tujukan, maka ini menjadi haram hukumnya. Dan dalam konteks tauhid disitulah bentuk kesyirikan, orang yang berdoa bukan kepada Allah. Jadi bukan ibadah haram, tidak ada ibadah haram, tapi bentuk ibadah bisa menjadi wajib, bisa menjadi halal, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, tergantung dari sisi dari mana kita menilainya dan pelaksanaannya. Nilai itu adalah perkara yang menjadi persoalan bagi ibadah itu sendiri. Jadi tidak ada ibadah yang haram, bahkan tidak ada ibadah. Sebetulnya kan konsep ibadah dalam Islam itu kalau kita bicara dalam usul fikih itu semuanya mubah. Mubah itu boleh selama ya tidak ada perintah, maka dia tidak boleh dilaksanakan. Selama dia ada perintah, maka dia boleh dilaksanakan. Nah ini dalam konteks usul fikih. Jadi bagus juga memang diberikan pengertian oleh Bapak tadi untuk mengingatkan kita, ya karena mungkin persepsi tadi yang agak sedikit kurang sempurna saya sampaikan, seakan-akan saya mengatakan bahwa ibadah itu ada yang fardu, ada yang haram, ada yang halal gitu Pak ya. Nah ini penting. Jadi terima kasih, subhanallah, bagus sekali sehingga persepsi kita menjadi sama bahwa nilai ibadah itu bisa menjadi haram hukumnya manakala kita salah niatnya dan salah melaksanakannya. Itu ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya, lanjut, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz menceritakan bahwa Nabi kita juga berpolitik. Ya. Tapi di antara kita menganggap politik itu kotor. Ya. Jadi banyak orang Islam tidak mau berpolitik. Yang berpolitik orang non-Islam. Nah. Islam meskipun banyak di Indonesia selalu dibilang menjalankan perintahnya itu teroris. Ya. Banyak lagi deh. Ya. Yang menguasai politik tapi juga non-Islam. Kedua, Ustaz tadi mengatakan niat. Maknanya dari rumah kita berniat untuk ibadah di sini. Tapi saya mau tanya, niat dalam sholat itu apakah kita sebelum sholat takbir atau sebelum takbir? Apa dalam waktu kita mengucapkan takbir? Baik, terima kasih. Ketika Ustaz mengenai tauhid. Ya. Tauhid itu kan ada yang murni, ada yang tidak murni. Contohnya, yang tidak murni atau melaksanakan perintah atau itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya itu lebih besar itu yang saya bilang dan bisa jadi dosa. Itulah mungkin yang kira-kira saya sampaikan. Baik. Yang pertama tentang politik. Saya ingin menjawab pengalaman saya. Ketika saya dulu diminta oleh teman-teman menjadi wakil wali kota Bekasi, jujur saya menolak. Hampir kurang lebih 5 bulan ikhtiar mereka untuk meyakinkan saya, dan saya juga berpikir bahwa politik itu kotor. Ya karena memang realitas politikus begitu. Lantas kemana saya mencari jawaban? Karena waktu itu saya juga menjadi anggota FPI Kota Bekasi. Beberapa hari setelah teman-teman mengajak saya untuk jalur itu, saya ke Habib Rizik Syihab, Habibullah Rizik Syihab. Datang ke sana malam-malam. Diceritakan sama teman Ustaz Muhammad Banda, Allah yang sudah meninggal, mantan ketua FPI Bekasi Raya. Bib, ini ada sahabat kita, teman kita,
diminta oleh beberapa ormas, tapi dia masih ragu. Ya, kenapa ente tolak, kata Habib? Ini kesempatan kita berdakwah, kesempatan kita berubah. Kalau orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang berilmu yang punya loyalitas dakwah terhadap Islam tidak masuk ke dalam dunia ini, maka ketika nanti mereka tidak masuk, politik akan diisi dengan para penjahat, para bajingan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah orang-orang di luar Islam masuk ke ranah itu. Kenapa penting? Kebijakan seorang yang berkuasa itu menentukan kebaikan dan keburukan masyarakatnya. Maka dari situ kemudian hati saya terbuka, bismillah kita dakwah melalui jalur politik. Jadi jihad itu kan banyak bentuknya. Ada jihad ilmu, ada jihad siasat politik. Maka saya ingin sampaikan kepada umat Islam, jangan a priori terhadap politik. Betul bahwa politik di Indonesia itu dimensinya bukan dimensi Islam, karena dia mengikuti alur pemikiran birokrasi yang cenderung mengikuti demokrasi. Demokrasi itu bukan dari Islam. Tapi pertanyaannya, jika umat Islam tidak masuk ke ranah itu, tidak memilih orang-orang baik untuk menjadi pemimpinnya, maka siapa kemudian yang akan kita percayakan untuk membangun kesadaran itu? Jadi umat Islam sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Habib Rizik, masuk semua orang baik. Jangan sampai para penjahat bajingan jadi DPRD, jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi presiden, gitu kan? Ya, apa orang tidak percaya kepada Habib Rizik? Saya yakin semua percaya. Dan kita semuanya membanggakan beliau sebagai tokoh yang luar biasa. Begitu juga politik ini. Jadi kalau ada, jangan bicara politik di masjid, karena ada kekhawatiran, ketakutan kelompok tertentu untuk kita mempengaruhi massa agar kita memilih siap menjadi orang yang akan menjadi presiden misalnya. Jadi ini kita dipolitisir juga itu, ya. Nah yang kedua terkait dengan niat tadi Pak ya. Tauhid, ya. Tauhid itu murni semuanya Pak. Makna tauhid itu adalah wahada yuwahidut tauhid, dan mengesahkan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan kita tidak diperintahkan Allah kecuali untuk memurnikan din. Ya, mukhlisin itu adalah murni, bening, bersih. Ad-din itu agama. Dan itu adalah tauhid. Jadi kalau ada tauhid yang buruk, itu berarti dia terkontaminasi keyakinan dan pikirannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mempelajari kaidah dan unsur-unsur tauhid ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia adalah embrio dari sebuah amalan dan keyakinan Islam. Kenapa tadi saya katakan di awal, proses pembelajaran seseorang terhadap Islam itu harus diawali dengan keimanan. Karena iman ini adalah penentu, Pak. Kalau kita sudah beriman, kita punya keyakinan, ya, kita sudah bertauhid, maka kesadaran ini akan memperkuat sarana ibadah yang kita kerjakan, akan mendorong kita untuk terus berbuat kebaikan. Lihat para nabi, kesadaran akan keyakinan tentang Allah itu begitu kuat, sehingga mereka tidak khawatir tentang hidup. Kenapa? Karena mereka yakin Allah pemberi rezeki. Dan ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Jujur aja, fenomena kesyirikan ini sebetulnya adalah perusak-perusak tauhid itu sendiri. Ya, kita harus kampanyekan itu Pak, untuk memberantas kesyirikan itu melalui jalur-jalur aktivitas yang dilakukan oleh para pengikut-pengikut syirik. Makanya tadi dalam konsep Islam itu ada yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan berlepas diri dari pengaruh orang-orang yang syirik. Jauhi pelaku-pelaku syirik itu, para dukun, paranormal dan lain sebagainya, jauhi. Sebab itu adalah orang yang bisa menjadi virus bagi akidah kita. Ya. Jadi pada hakikatnya tauhid itu murni secara keseluruhan. Kalaupun kemudian ada tauhid yang tidak murni, pikiran dan perasaannya sudah terkontaminasi oleh duniawi dan lain sebagainya.
Kemudian niat. Bapak ketika makan, udah makan baru niat, apa sebelum makan baru niat? Ya. Kita ini lagi makan baru niat, ya kan? Niat itu diawali sebelum kita sholat, sebelum kita takbir, bukan setelah takbir kemudian kita baru niat. Niat itu adalah amalan paling awal dari semua pekerjaan kita, ya, paling awal. Bapak mau kerja, berangkat dari rumah, niatnya kan di rumah, bukan setelah bekerja Bapak baru niat. Kita makan, ya kan? Bukan setelah kita makan kenyang kita baru niat makan. Niat itu adalah satu unsur perkara yang menjadi pendorong sebuah perbuatan. Jadi diawali kerjakannya. Sholat itu diawali dengan niat, ya kan? Jadi bukan setelah takbir baru niat. Dan itulah yang kalau kita baca di dalam kitab fikih, terutama fikih Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, niat itu adalah pekerjaan yang diawali atau yang mengawali sebuah aktivitas, termasuk ibadah macam-macam. Kita mau buka puasa, kita niat buka puasa. Sebelum kita berbuka, nggak mungkin kita berbuka dulu kita baru niat. Jadi secara hakikat niat dikerjakan sebelum kita berbuat. Kalau sholat niat dikerjakan sebelum kita takbir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bilang waktu takbir dia berpuasa niat. Tidak. Secara umum semua niat itu hakikatnya adalah pekerjaan awal sebelum kita mengerjakan sesuatu, termasuk di dalamnya adalah sholat. Ya. Ya tidak terjadi salah persepsi terkait politik. Politik itu yaitu dari hasilnya kan polis, artinya negara. Ya. Kedua adalah aktivitas yang dibuat, dipelihara, digunakan untuk masyarakat menegakkan kebenaran. Betul. Jadi para wali songo itu melihat bagaimana umat yang ketika itu dan masih menyembah berhala dan sebagainya, gimana politiknya supaya mereka itu bisa keadaan yang benar. Nah, kemudian dokter-dokter berkumpul melihat situasi bahwa ada orang yang ketakutan setelahnya meninggal sebagainya, itu berpolitik juga bahwa itu adalah dipindahkan ke tempat lain. Jadi artinya jangan sampai kita melakukan politik itu dianggap ya tadi kegiatan-kegiatan sifatnya provokasi, bukan. Politik sudah cara kita. Orang tua berpolitik pada anaknya dengan penadaannya. Bagaimana caranya masyarakat bisa kita arahkan ya dengan politik kita meneladani yang baik. Contoh kemarin ada yang memastikan bahwa bulan Ramadan para yang biasa melihat taman di kuburan mereka ternyata nggak puasa. Nah, ada politik yang merupakan bagaimana caranya kita mungkin mengumpulkan dana, intinya mereka bisa tahan dulu, kasih, baru kita bisa ada itu politik juga. Jangan sampai kan yang tadi jadi bukan kok kapalnya bukan. Baik, makanya kenapa dalam bahasa Arab politik itu artinya adalah siasat. Siasat di Indonesia kan jadi siasat. Siasat itu sebenarnya cara, ya. Jadi sebenarnya itu metode. Seseorang ingin melakukan sesuatu, dia kan punya caranya. Bagaimana agar sesuatu itu lebih mudah dia kerjakan. Nah, ya, jadi sebetulnya dalam dunia marketing, politik itu adalah salah satu bentuk cara untuk memudahkan agar kita bisa mencapai pada satu tujuan. Nah, politik sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan negara, walaupun tadi dalam pengertian secara Yunani itu polis negara, urusannya negara. Tapi dalam konteks kehidupan semuanya berpolitik. Ya, orang yang jualan di pasar dia harus tahu caranya bagaimana menghadirkan pembeli, sehingga dia punya cara dengan berbagai metodologi yang dia lakukan, baik itu tempatnya, suasananya, murah dan lain sebagainya. Itu kan berarti mempolitisir dagangan supaya laku. Tetapi banyak orang berpandangan tentang buruknya politik itu bukan karena konsep politiknya, tetapi pelaku politiknya, gitu ya. Nah, pelaku politik inilah yang kemudian menjadikan
nilai politik itu menjadi ternoda karena apa yang dilakukannya. Apalagi di Indonesia, kita sudah memahami lah, hampir 80% pemimpin daerah itu masuk jeruji besi, ya kan? Hampir. Jadi semuanya itu hampir masuk jeruji besi. Ya. Di Kota Bekasi sudah 2 kali wali kotanya endingnya itu masuk ke Prodium, ya kan? Jadi karena nilai oknumnya itu, maka kemudian jadi digeneralisir semuanya itu jadi nggak bagus. Tergantung kita semuanya mau dibawa kemana, ya. Jadi inilah persepsi yang harus kita bangun, bahwa sesungguhnya kehidupan ini memang harus melalui cara untuk menuju ke arahnya. Yang terpenting adalah pertama niat kita, yang kedua caranya. Makanya ibadah kepada Allah itu, ya, ada 2 caranya. Yang pertama harus ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua caranya ittiba'ur rasul, mengikuti contoh. Nabi itu diutus untuk dicontoh. Seluruh perkara ibadah sudah dicontohkan Nabi, ikuti dia. Jangan kita buat ibadah-ibadah yang baru yang kemudian tidak ada contohnya. Ya. Nah ini kadang kalau membahas ini, wah ini Ustaz kayaknya nyinggung perasaan. Tidak. Jadi jangan kita terlalu perasaan kita. Kalau bicara bid'ah misalnya Pak, ini kan banyak orang yang kadang-kadang kajiannya bid'ah. Mengkaji bid'ah itu penting. Yang tidak boleh itu begitu mudah membid'ahkan orang lain. Gitu ya. Dikit-dikit bid'ah masuk neraka. Saya bilang emang itu yang punya surga. Ya enggak? Kenapa? Karena itu salah satu kajian disiplin ilmu Islam, itu salah satunya itu. Dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang menyampaikan perkara ini, maka kita harus betul-betul jernih, betul-betul dingin untuk bisa menyikapinya, baru kemudian kita simpulkan. Saya setuju bahwa ketika kita membicarakan tentang konsep bid'ah, bid'ah itu adalah perkara yang baru yang diada-adakan dalam Islam, yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Tapi bid'ah itu adalah perkara yang hanya berurusan dengan ad-din, ibadah. Dalam perkara-perkara umum yang sifatnya muamalah, tidak ada masalah. Kita bekerja dengan orang di luar Islam, bisnis, tidak ada masalah. Wong Nabi juga dulu jualan yang beli banyak orang Yahudi. Tapi dalam urusan ibadah itu harus betul-betul clear. Dan jangan juga kita mengatakan bahwa orang yang selalu mengkaji bid'ah itu orang yang tidak senang dengan aktivitas kegiatan-kegiatan yang di luar itu. Wah dia nggak senang maulid, tidak juga. Ya, cuma cara menyampaikannya, cara kita mengertikannya, cara kita mempersepsikannya. Dan tidak boleh memang walaupun kita pintar, nggak boleh membid'ah-bid'ahkan orang. Apalagi tambahin ahli neraka. Ini kadang-kadang orang, wah luar biasa. Saya masuk ke dunia politik waktu itu bukan tidak ada tantangan, Pak. Saya dapat WA dari teman-teman yang satu pengajian dengan saya. Ya, antum sudah murtad, ahi. Luar biasa. Saya dibilang murtad. Antum sudah murtad, ya kan? Masuk neraka dan lain sebagainya karena antum mengikuti sistem demokrasi untuk melalui jalur politik ini. Demokrasi itu bukan sistem Islam. Bapak Ibu sekalian, kita memilih pemimpin di Indonesia bukan menjadi pemimpin negara Islam, tapi kita mengikuti satu kaidah fikih. Ya, apa itu? Kita lebih menekan darurat yang mudarat yang lebih ringan. Bukan ingin memilih orang menjadi pemimpin Islam di sini, tapi menekan mudarat yang lebih ringan. Kalau kita tidak pilih dan kemudian yang terjadi kepemimpinan dipilih oleh orang-orang yang tidak baik, maka mudaratnya lebih besar. Minimal kalau kita pilih orang yang kita kenal, yang kita sudah paham track recordnya, yang sudah kita pahami sepak terbangnya, yang sudah kita ngerti pikirannya, lebih ringan Pak mudaratnya nanti ke depan. Itu maknanya. Ya, jadi kaidah-kaidah usul fikih itu harus kita jadikan sebagai rujukan juga untuk memilih dan memilah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan ini. Baik ya,
Ini sebetulnya materi ibadah cukup panjang. Insya Allah nanti kalau narasumbernya juga ada, saya diundang lagi. Ya. Saya akan lanjutkan materi tentang tazkiyatun nafs. Ya, dan ini penting. Tazkiyatun itu kesucian hati. Saya orang yang memiliki konsep tazkiyatun itu, insya Allah tidak langsung memvonis begini. Dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang matang, kita berprasangka baik pada setiap orang untuk menilai sesuatu itu, sehingga orang tidak merasa terusik dan tidak merasa tersakiti. Karena itulah konsep tazkiyah tetap penting untuk dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, semoga Bapak Ibu sehat. Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi keturunan dan anak-anaknya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi ibadah dan ilmunya. Allah tetapkan kita kelak menjadi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان